Sobat Story di sini nih siapa yang selalu ingin menanyakan pendapat atau pertanyaannya kepada dosen atau guru atau kepada siapapun, atau ia sangat berpikir kritis. Nah, cocok nih buat Sobat Story karena pada saat itu di zaman Rasulullah SAW terdapat salah seorang sahabiah yang kritis dan juga pandai berbicara. Nah, ia juga sangat berani bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW untuk mewakili kaum perempuan. Serta saat itu dia mendapat julukan yaitu juru bicara perempuan. Ya, dia adalah Asma binti Yazid. Dia memiliki nasab juga yaitu Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafli bin Imri'il Qais bin Abdul Ashal bin Haris al-Ansyariyah. Begitu panjangnya ya. Nah, sama dengan para perempuan pada saat itu atau zaman itu, Asma juga merupakan lulusan madrasah nubuwah yang mulia. Nah, di mana ia saat itu belajar tentang keislamannya yaitu langsung dari sumber terpercaya, yakni yaitu Rasulullah SAW. Bahkan dalam kitab Nisa Haulan Rasul karya Muhammad Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa saat itu disebutkan bahwa Asma memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya itu memiliki indera yang peka serta perasaan jeli dan halus. Awal Asma memeluk agama Islam saat itu ia terjadi pada saat Bayat Aqabah pertama sama dengan sahabatnya yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Nah, saat itu yaitu pada tahun pertama yaitu 1 Hijriah, Asma melakukan bayat keislamannya dengan rasa jujur ikhlas. Asma masuk ke dalam Islam bersama angkatan Islam pertama di Madinah, yaitu di tangan Mus'ab bin Umair, berarti sama dengan Nusaybah binti Ka'ab di video yang sebelumnya ya. Nah, keislamannya merupakan keberkahan bagi kaumnya, karena di mana saat dia masuk Islam tidak ada seorang pun dari laki-laki atau wanita di kampungnya yaitu Bani Abdul Ashal tadi mendapatkan waktu sore, melainkan dia adalah seorang muslim atau muslimah pertamanya. Asma ini adalah putri dari Bibi Mu'adz bin Jabal yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nasab Asma dan Sa'ad bin Mu'adz bertemu pada kakek mereka. Pada suatu hari ketika Asma mendatangi majelis Rasulullah SAW, Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah mengutusmu untuk seluruh kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian kami semua beriman dan berbayat padamu. Adapun kami kaum perempuan memiliki keterbatasan ruang lingkup dalam bergerak. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki. Kamilah yang mengandung, kamilah yang menjaga anak-anak. Akan tetapi kaum lelaki bisa mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, dan juga berjihad. Saat mereka kaum laki-laki berjihad, kamilah kaum perempuan yang menjaga harta mereka serta mendidik anak mereka. Lalu apakah kamu juga bisa mendapatkan seperti mereka?" Yaitu amalan-amalan tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, lantas Rasulullah SAW menghadap para sahabatnya kemudian bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar pertanyaan dari seorang perempuan tentang agama yang lebih baik dari apa yang baru saja ia tanyakan?" Maka para sahabat menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar. Kemudian Rasulullah pun bersabda lagi, "Kembalilah wahai Asma, dan sampaikan pada perempuan yang ada di belakangmu bahwasannya berlaku baik salah seorang di antara mereka, yaitu terhadap suami mereka, usahanya untuk mendapatkan ridho suami, dan kedudukannya mereka untuk selalu taat pada suami mereka. Maka itu semua akan mengimbangi pahala dari amalan yang telah ia dapatkan." Atau yang kamu sebutkan ya. Kemudian Asma kembali ini sembari bertahlil dan bertakbir karena merasa gembira kepada sabda Rasulullah SAW tadi. Nah, kemudian ada nih salah satu cerita yang lain lagi, yaitu ketika Asma berkata, "Nabi melewatiku saat aku bersama dengan wanita-wanita sebayaku. Nabi mengucapkan
kepada kami. Dia bersabda, "Iyakunna wa kufral mu'minin," yang artinya jauhilah kufur terhadap pemerintah. Kemudian aku adalah wanita yang sangat berani untuk bertanya, maka beliau pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksudnya?" Nabi bersabda yang artinya mungkin salah seorang dari kalian lama melajang bersama bapak atau ibunya, kemudian Allah memberinya rizki, yaitu suami, dan memberinya rizki anak darinya, lalu dia marah dan kufur atau mengingkari kebaikan suaminya, dan dia berkata, "Aku tidak melihat kebaikan ataupun darimu." Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Ajj Al-Mufrad dan Ahmad dalam Al-Musnad. Nah, Asma juga memiliki kedudukan lain nih yang sangat khusus, yaitu di sisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia adalah yang menyiapkan Aisyah saat Rasulullah SAW menikahinya dan juga mengurusi pernikahannya gitu ya kepada beliau. Dan sesudahnya ia pun dipanggil dengan Asma Aisyah. Nah, ternyata Sulastari Asma ini tumbuh pada sebuah keluarga yang para anggotanya dikenal dengan jihad dan pengorbanan serta pemurah di jalan Allah SWT. Dalam perang Uhud, bapaknya yaitu Yazid bin As-Sakan, pamannya yaitu Ziyad bin As-Sakan juga, saudaranya yaitu Amir bin Yazid, dan juga sepupunya yaitu Imran bin Al-Wida bin As-Sakan, ridwanullah alaihim, semuanya ternyata gugur di perang tersebut. Kemudian dalam kitab Al-Isabah juga disebutkan Asma menyaksikan banyak begitu peristiwa-peristiwa yang penting dalam Islam, yaitu juga dalam perang Khandaq, kemudian ikut bersama Nabi Muhammad SAW ketika Hudaybiyah, kemudian ikut dalam Bai'at Ridwan, kemudian ikut dalam perang Khaybar. Nah, sangat banyak ya ternyata prestasi atau perjuangan saat Islam akan ditegakkan. Nah, sebuah story Asma radhiyallahu anha juga tidak berhenti berjihad. Ketika tepat tahun ke-13 Hijriah, beliau datang dan berangkat ke Syam untuk mengambil posisinya sebagai prajurit untuk membela Islam. Nah, di antara pasukan itu tepatnya pada perang Yarmuk, nah dia bertugas untuk memberi minum kepada pasukan-pasukan yang ia rawat dan juga memberikan bantuan medis kepada yang terluka. Tapi teman-teman, tidak sebatas itu juga. Asma ini yaitu dia membunuh pasukan Romawi dengan tiang tendanya. Keren banget ya, membunuh musuh cuman dengan tiang tenda, bukan dengan pedang ataupun panah. Nah, ternyata sorry kita bisa mengambil dari sepenggal kisah tadi, yaitu terdapat hal-hal yang bisa dijadikan sebuah teladan yang kita ambil. Yaitu pertama, kita bisa mengambil keberanian Asma tadi dalam menyampaikan pendapatnya, dalam membela Islamnya, dan membela Rasulullah-nya. Asma juga merupakan seseorang sahabiah yang berani dalam menanyakan banyak hal. Kemudian tidak malu berarti ya, bahkan hal-hal yang jarang ditanyakan oleh para sahabat maupun sahabiah yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kelapangan jiwa Asmanya, yaitu dalam menerima jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutarakan jawabannya, Asma pun tidak menolak ataupun membantahnya, tetapi menerima dengan lapang hatinya. Nah, sampai akhir hayatnya Asma binti Yazid ini wafat setelah mengikuti perang Yarmuk sebelumnya, yaitu pada tahun ke-30 Hijriah. Sepanjang hidupnya Asma telah meriwayatkan begitu banyak hadis, yaitu ada sebanyak 81 hadis. Bahkan beberapa ulama hadis terkenal juga meriwayatkan hadis dari Asma seperti Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Nah, Asma juga memiliki jasa yang sangat besar ya, sebuah story dan kehidupannya tadi. Maka para muslimah menjadi mengerti akan hukum dan juga persoalan yang menyangkut kaum muslimah karena pertanyaan-pertanyaan yang Nah, begitu saja sebuah story tentang terkait kisah dari sahabatnya Nusaybah binti Ka'ab, yaitu Asma bin Yazid. Nah, beliau adalah seorang yang tadi pandai bertanya, kemudian tidak malu akan bertanya, dan juga beliau berpikir kritis. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah yang bisa didapat dan juga mengikuti
Nah, bahwa kaum perempuan juga jangan mau bertanya gitu atau harus berpikir kritis gitu. Nah, semoga kita bisa dapat ambil hikmahnya dan sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.